Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Pada siang hari ini Ibu akan memberikan materi lanjutan dari materi yang bab 4. Sekarang sudah masuk ke bab 5 tentang harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Sebelum memulai materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai selesai. Kalian bisa menyiapkan buku atau buku paket atau buku tulis untuk menyimak materi pada kesempatan siang hari ini. Langsung saja kita masuk ke materi. Harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Tentunya kita semua tahu bahwa masyarakat Indonesia pastinya bangga dan bersyukur karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, agama, bahkan untuk wilayahnya sendiri dari laut, gunung, keindahannya itu tidak perlu diragukan lagi. Nah, tujuan pada pembelajaran kali ini adalah untuk memahami makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya sudah dijelaskan apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, bahwa meskipun kita berbeda-beda, kita tetap satu kesatuan, yaitu Indonesia. Kemudian harmoni dalam keberagaman sosial budaya, yakni kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari latar belakang yang beragam suku, budaya, agama, tradisi, dan sebagainya, merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia. Bahkan harus kita syukuri dan kita banggakan. Selanjutnya, karena kita berbeda-beda, maka perbedaan itu seharusnya dijadikan sebagai sarana untuk saling memahami, saling toleransi, sehingga dapat mempererat persatuan dan saling mencintai. Dengan adanya perbedaan, bukan kita malah membuat itu semakin lebar, membuat perbedaan semakin lebar sehingga terjadi konflik. Kita harus membuat perbedaan itu untuk saling memahami, saling toleransi satu sama lain sehingga tercipta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada harmoni dalam keberagaman ekonomi pada masyarakat. Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia itu sangat beraneka ragam. Ada yang ekonominya lemah, ada yang ekonominya kuat, bahkan ada yang masih di bawah garis kemiskinan, ada juga yang kaya raya, ada yang tidak atau belum punya lapangan pekerjaan, ada juga yang memiliki pekerjaan bahkan lebih dari satu pekerjaan. Untuk itu perlu ada upaya untuk membantu kehidupan masyarakat yang tidak dapat hidup secara layak untuk dapat melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bisa dengan membuka lapangan pekerjaan, bisa juga dengan membantu sesama yang membutuhkan atau yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, bisa kita bantu. Harmoni dalam keberagaman gender dalam masyarakat. Gender berarti jenis kelamin, merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Gender menunjukkan pembagian peran, kedudukan, dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat-sifat yang dimilikinya. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi kita tidak bisa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, bisa bekerja di mana saja. Bahkan sekarang banyak perempuan
pun bisa menjadi presiden, atau laki-laki menjadi koki dan sebagainya. Semua itu tidak memandang apakah dia laki-laki dan perempuan. Seperti di kelas kalian mungkin ada yang ketua kelasnya laki-laki atau perempuan, itu sama saja, tidak dipermasalahkan. Nah, permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia adalah di antaranya ada masalah sosial yang merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal. Jadi masalah sosial ini ada karena keadaan yang tidak ideal atau kurang ideal. Misalnya ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin, adanya pengangguran, adanya orang-orang yang kesulitan mencari pekerjaan. Nah, itu akan mengakibatkan terjadinya masalah sosial di masyarakat. Faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama ada faktor ekonomi. Contohnya, tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran. Misalnya kita pendapatannya sekian tapi pengeluarannya, belanjanya dan sebagainya itu lebih banyak dari pendapatannya, sehingga harus meminjam ke sana ke sini. Nah, itu akan menyebabkan masalah sosial baik di dalam diri kita atau nanti yang berimbas kepada masyarakat. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah tidak tercukupinya kebutuhan hidup. Karena tadi misalnya pendapatannya lebih kecil daripada pengeluarannya yang sangat besar, akan membuat kebutuhan hidup itu tidak tercukupi, sehingga kebutuhan pokok yang harusnya tercukupi malah kita atau orang lain itu malahan menggunakannya untuk kebutuhan-kebutuhan yang bukan primer seperti itu. Nah, penyelesaiannya salah satunya adalah membuka lapangan pekerjaan. Tidak hanya bergantung kepada pemerintah yang membuka lapangan pekerjaan, namun misal kalian besok sudah besar, sudah dewasa, bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Misalnya untuk tetangga kalian, untuk saudara kalian gitu. Jadi akan tercipta lapangan pekerjaan yang luas bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada faktor budaya. Faktor budaya diantaranya contohnya adalah kemajuan teknologi yang mengakibatkan semakin banyak budaya asing yang masuk ke Indonesia. Nah, budaya asing tersebut banyak sekali macamnya, baik dari keseniannya, dari adat istiadatnya, dari kebiasaannya. Nah, Indonesia ini termasuk orang timur yang masih memegang teguh adat istiadat, kemudian aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat, norma-norma di dalam masyarakat. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi yang mengakibatkan budaya lain atau budaya asing masuk, nah itu harus kita waspadai, karena jika kita langsung menerimanya tentu nanti akan merubah budaya Indonesia itu sendiri. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya salah satunya adalah dengan menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Jadi misalnya kamu menggunakan internet, ada budaya asing yang menurut kamu keren seperti itu, tapi itu harus kita saring apakah sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Jika tidak sesuai, maka kita hanya cukup tahu dan tidak menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang harus kita gunakan adalah budaya yang sesuai dengan masyarakat kita, sesuai dengan Indonesia. Kalian juga bisa menanyakan kepada ibu guru dulu, atau kepada bapak ibu guru lain, atau kepada orang tua kalian. Misalnya ada budaya yang masuk atau yang kalian tahu dari internet, itu bagaimana? Minta pendapat orang yang lebih tua, seperti itu. Selanjutnya ada faktor biologis. Faktor biologis contohnya adalah adanya kurang gizi dan mengakibatkan penyakit
juga ada penyakit menular, kurangnya fasilitas kesehatan yang layak, kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak tercukupi. Nah, di sini faktor biologis sangat banyak terjadi di masyarakat kita, dari kurang gizi yang misalnya anak-anak itu harusnya minum susu, makan makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna, tapi hanya bisa makan misalnya nasi dan sayur. Nah, seperti itu akan menyebabkan adanya permasalahan sosial dari faktor biologis. Apalagi dengan kurangnya fasilitas kesehatan di masyarakat, sehingga mereka akan sulit untuk berobat. Nah, sekarang penyelesaiannya yang dari pemerintah adalah bisa dilakukan dengan meningkatkan fasilitas kesehatan. Sekarang juga ada Kartu Indonesia Sehat. Nah, itu sebagai contoh untuk membantu orang yang tidak mampu untuk misalnya membayar fasilitas kesehatan dan sebagainya. Kemudian juga bisa dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang pentingnya pola hidup sehat. Ini misalnya kalau di desa adanya posyandu yang ditujukan kepada balita. Selanjutnya bisa juga dilakukan dengan memberi pengetahuan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ini bisa dari lingkungan rumah, dari orang tua, bisa juga dari masyarakat, Pak RT, Pak RW, atau juga dari lingkungan sekolah, dari Bapak Ibu guru, seperti itu. Kalian juga bisa memberikan pengetahuan tentang pentingnya pola hidup sehat, juga pentingnya menjaga lingkungan. Kalau sekarang tentu yang sangat penting yaitu rajin mencuci tangan. Nah, itu juga salah satu pola hidup sehat. Selanjutnya ada faktor psikologi. Stres akibat pekerjaan, misalnya pekerjaan yang menumpuk atau sangat banyak, nah itu bisa mengakibatkan stres pada orang yang dewasa. Mungkin kalian juga merasakan stres karena mungkin banyak tugas dari Bapak Ibu guru. Nah, untuk itu jika ada tugas, kalian langsung mengerjakan, karena jika tidak langsung dikerjakan tentu itu akan menumpuk bahkan beranak pinak mungkin ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu guru meminta tugasnya, nah kalian baru stres, bingung mau mengerjakan yang mana dulu. Nah, itu pentingnya mengerjakan tugas tepat pada waktunya dan sesuai waktunya. Misal ada tugas langsung dikerjakan, tidak menunda-nunda begitu ya. Selanjutnya ada juga karena beban hidup yang berat. Misalnya seseorang itu punya anak itu banyak, padahal pendapatannya sangat minim. Nah, untuk itu kita harus ada penyelesaian. Di sini adalah salah satunya adanya fasilitas hiburan bagi masyarakat. Selain itu juga mungkin ada bantuan-bantuan dari pemerintah yang bisa meringankan beban hidup seseorang, seperti itu ya. Selanjutnya materi pada pagi hari ini sudah selesai. Nanti Ibu harap kalian bisa melanjutkan untuk mempelajari secara lebih detail dan mendalam tentang materi materi bab 5 tentang harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika, seperti itu. Semoga materi pada siang hari ini bermanfaat, dan jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Ibu atau bisa bertanya kepada teman kalian dan dipelajari lebih lanjut di buku paket mulai halaman 121. Untuk tugas juga jangan lupa untuk dikerjakan. Demikian pertemuan pada siang hari ini Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.